Tanjung Pinang. Tanjung Pinang berasal dari kata tanjung yang banyak ditumbuhi pohon pinang, dalam bahasa Latin Arecacatecu. Pohon pinang ini dipilih karena pohonnya dapat tumbuh hingga menjulang tinggi dan memiliki daya tumbuh yang kuat jika dibandingkan pohon lain. Pohon pinang ini juga menjadi penanda bagi pelayar yang akan masuk ke Sungai Bintan, tempat kerajaan Banten yang berpusat di bukit. Versi lain dari asal nama Tanjung Pinang adalah nama tersebut diambil dari posisi tanjung yang menjorok ke laut dan banyak tumbuh sejenis pohon pinang. Tanjung ini juga menjadi petunjuk bagi pelayar bahwa akan masuk ke Bintan Tanjung Pinang, yang merupakan pintu masuk ke Sungai Bintan. Ada juga yang mengatakan bahwa Tanjung Pinang berasal dari nama Ainang, Kemari, Cina, yang dianggap sebagai pusat pasar dagang yang ramai di sepanjang pesisir. Sejarah Tanjung Pinang tidak terlepas dari Kerajaan Melayu Johor Riau. Tanjung Pinang telah dikenal lama karena posisinya strategis dan sebagai pusat kebudayaan Melayu. Tanjung Pinang makin dikenal pada masa Kerajaan Johor pada masa Sultan Abdul Jalil Shah. Sejarah Tanjung Pinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Bintan. Kota ini memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk ke Sungai Bintan, tempat berdirinya Kerajaan Banten yang merupakan salah satu kerajaan Melayu tertua. Tanjung Pinang juga menjadi pusat kebudayaan Melayu dan perdagangan antara Nusantara, Cina, India, dan Eropa. Tanjung Pinang mulai dikenal sejak masa Kerajaan Johor pada abad ke-16, ketika Sultan Abdul Jalil Shah memindahkan pusat pemerintahan dari Johor Lama ke Sungai Bintan. Pada masa ini, Tanjung Pinang menjadi saksi perjuangan rakyat Melayu melawan penjajahan Portugis, Belanda, dan Inggris. Tanjung Pinang juga menjadi tempat berlindung bagi Sultan Mahmud Shah dari Malaka yang terusir oleh Portugis pada tahun 1511. Pada abad ke-18, Tanjung Pinang menjadi bagian dari Kesultanan Riau Lingga yang didirikan oleh Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, putra Sultan Mahmud Shah. Kesultanan ini merupakan penerus Kerajaan Johor dan memiliki wilayah yang meliputi Riau, Lingga, Bintan, Anambas, Natuna, dan sebagian Kalimantan. Kesultanan ini juga menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Siak dan Kerajaan Aceh. Pada abad ke-19, Tanjung Pinang mengalami kemunduran akibat campur tangan Belanda dan Inggris dalam urusan internal Kesultanan Riau Lingga. Belanda mengklaim wilayah Riau sebagai bagian dari Hindia Belanda, sementara Inggris mengakui wilayah Lingga sebagai bagian dari negeri-negeri selat. Pada tahun 1911, Belanda menghapuskan Kesultanan Riau Lingga dan mengasingkan Sultan Abdul Rahman II ke Pulau Penyengat. Pada masa penjajahan Jepang, 1942 hingga 1945, Tanjung Pinang menjadi basis militer Jepang yang digunakan untuk menyerang Singapura dan Malaya. Pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, 1945 hingga 1949, Tanjung Pinang menjadi salah satu daerah perjuangan rakyat Indonesia melawan Belanda dan sekutunya. Pada masa Orde Lama, 1950 hingga 1965, Tanjung Pinang menjadi ibu kota Provinsi Riau yang meliputi seluruh wilayah Kepulauan Riau saat ini. Pada masa Orde Baru, 1966 hingga 1998, Tanjung Pinang mengalami perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang pesat. Kota ini menjadi pusat industri perikanan, perkebunan kelapa sawit, pariwisata, dan perdagangan bebas. Pada masa Reformasi, 1998 sekarang, Tanjung Pinang menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk pada tahun 2002. Kota ini juga menjadi salah satu kota terbesar dan terpenting di Indonesia bagian barat. Tokoh penting yang berasal dari Tanjung Pinang, baik dari masa lalu maupun masa kini. Berikut adalah beberapa di antaranya. Engku Putri Raja Hamidah, beliau adalah putri dari Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, pendiri Kesultanan Riau Lingga. Beliau dikenal sebagai pejuang perempuan yang berani melawan penjajahan Belanda dan Inggris. Beliau juga dikenal sebagai tokoh pendidikan, sosial, dan budaya Melayu. Beliau diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah kota Tanjung Pinang. Ali Haji bin Raja Haji Ahmad, beliau adalah seorang ulama, sastrawan, dan pejuang yang berasal dari Pulau Penyengat. Beliau adalah penulis Gurindam 12, salah satu karya sastra Melayu klasik yang mengandung ajaran moral dan agama.
Beliau juga merupakan salah satu pemimpin perang melawan Portugis di Malaka pada tahun 1575. Raja Haji Fisabilillah, beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Tanjung Pinang. Beliau adalah putra dari Raja Haji Ahmad, pendiri Kesultanan Lingga. Beliau adalah panglima perang yang berhasil mengusir Inggris dari Pulau Bintan pada tahun 1784. Beliau gugur dalam pertempuran melawan Belanda di Teluk Ketapang pada tahun 1784. Rian Thamrin, beliau adalah seorang dokter, presenter, dan motivator yang berasal dari Tanjung Pinang. Beliau dikenal sebagai pembawa acara Dokter Oz Indonesia, sebuah program kesehatan yang populer di televisi. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Beliau meninggal dunia pada tahun 2017 akibat penyakit jantung. Suku asli di Tanjung Pinang adalah suku Melayu. Suku Melayu merupakan penduduk asli Tanjung Pinang yang sudah ada sejak zaman Kesultanan Riau Lingga. Suku Melayu memiliki budaya dan tradisi yang khas, seperti bahasa, sastra, seni, adat, dan agama. Selain suku Melayu, ada juga suku-suku lain yang mendiami Tanjung Pinang, seperti suku Bugis dan suku Tionghoa. Suku Bugis dan Tionghoa sudah ratusan tahun menjadi penduduk tetap sejak zaman Kesultanan Johor dan Karesidenan Riau. Suku Bugis dan Tionghoa berbaur dengan suku Melayu dan berkontribusi dalam bidang perdagangan, politik, dan sosial. Ada juga suku-suku kecil yang termasuk dalam kelompok suku orang laut. Suku orang laut adalah suku-suku yang hidup di laut atau di pulau-pulau kecil di sekitar Tanjung Pinang. Beberapa contoh suku orang laut adalah suku Mapor, suku Barok, suku Mantang, suku Galang, suku Tambus, dan suku Akit. Suku orang laut memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda dengan suku-suku darat. Adat istiadat Tanjung Pinang, berikut adalah beberapa informasi tentang adat istiadat Tanjung Pinang. Adat istiadat Tanjung Pinang dipengaruhi oleh berbagai budaya yang pernah datang dan bermukim di kota ini, seperti Tionghoa, Arab, India, Melayu, dan Belanda. Hal ini terlihat dari arsitektur, pakaian, makanan, bahasa, dan seni yang ada di Tanjung Pinang. Adat istiadat Tanjung Pinang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, dan sopan santun. Masyarakat Tanjung Pinang mayoritas beragama Islam dan mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga menghormati adat leluhur dan nenek moyang mereka yang berasal dari Kesultanan Riau Lingga. Adat istiadat Tanjung Pinang memiliki beberapa larangan dan pantangan yang harus dipatuhi oleh penduduk setempat maupun wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Beberapa contoh larangan dan pantangan tersebut adalah: larangan menggunakan rok mini dan celana pendek saat ke Pulau Penyengat, tempat bersejarah dan sakral bagi masyarakat Melayu. Pantang bermesraan di publik saat wisata rohani Pulau Penyengat, tempat dimakamkannya Raja Ali Haji, penulis Gurindam 12. Tidak boleh membawa minuman beralkohol saat mengunjungi tempat bersejarah, seperti Masjid Raya Sultan Riau, Benteng Mesiu, atau makam Sultan Mahmud Shah. Ada larangan untuk pemuda lajang pergi sendirian ke pantai, karena dianggap bisa menimbulkan fitnah atau godaan. Jangan menanyakan timbangan ke pedagang saat membeli ikan di terempa, karena dianggap tidak sopan dan merendahkan pedagang. Adat istiadat Tanjung Pinang juga memiliki beberapa upacara dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam berbagai kesempatan. Beberapa contoh upacara dan tradisi tersebut adalah: upacara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dilakukan setiap tahun pada bulan Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara ini diikuti oleh ribuan orang dari berbagai daerah dan negara. Upacara ini juga disertai dengan pawai obor, pembacaan syalawat, ceramah agama, dan hiburan rakyat. Upacara bakar tongkang, yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 bulan ke-7 penanggalan Imlek untuk memperingati kedatangan orang Tionghoa pertama ke Tanjung Pinang. Upacara ini melibatkan pembakaran replika kapal tongkang yang dihiasi dengan kertas warna-warni sebagai simbol pengorbanan dan kesetiaan orang Tionghoa kepada leluhur mereka. Upacara Tabot Bengkulu, yang dilakukan setiap tahun pada bulan Muharram untuk memperingati peristiwa Karbala. Upacara ini melibatkan pembawaan tabot atau replika makam Husain bin Ali dari Masjid Jamik ke Pantai Tapak Paderi.
Upacara ini juga disertai dengan tarian-tarian tradisional seperti tari saman, tari zapin, dan tari silat. Pariwisata Tanjung Pinang adalah salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Tanjung Pinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Bintan. Kota ini memiliki banyak objek wisata yang menawarkan keindahan alam, budaya, sejarah, dan religi. Berikut adalah beberapa informasi tentang pariwisata Tanjung Pinang. Salah satu objek wisata terbaru di Tanjung Pinang adalah Trans Studio Garden Tanjung Pinang. Ini adalah taman hiburan yang berlokasi di Hotel Aston dan dibuka pada tahun 2021. Taman ini memiliki banyak wahana seru, seperti game center, outbound, mini train, driving school, Ferris wheel, Jurassic Adventure, dan lain-lain. Taman ini cocok untuk liburan bersama keluarga dan anak-anak. Jika kamu suka wisata sejarah, kamu bisa mengunjungi Pulau Penyengat. Pulau ini adalah bekas pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga pada abad ke-18 dan ke-19. Di pulau ini, kamu bisa melihat sisa-sisa kompleks istana kerajaan, seperti benteng pertahanan, makam raja-raja, sumur air tawar, istana kantor, dan Masjid Raya Sultan Riau. Kamu juga bisa mengetahui kisah-kisah sejarah yang menarik, seperti asal-usul nama pulau ini dan tempat Raja Ali Haji membuat gurindam 12. Bagi kamu yang beragama Islam, kamu bisa mengunjungi Masjid Raya Sultan Riau yang terletak di Pulau Penyengat. Masjid ini didirikan pada tahun 1832 oleh Sultan Abdurrahman sebagai tempat ibadah umat Islam. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dan indah, dengan warna kuning dan hijau yang mencolok. Masjid ini juga memiliki hal unik dari pembuatannya, yaitu menggunakan putih telur sebagai bahan perekat bangunan. Jika kamu ingin melihat ikon kota Tanjung Pinang, kamu bisa berkunjung ke Tugu Gonggong Legenda. Tugu ini berbentuk seperti gonggong, yaitu sejenis siput atau kerang laut yang menjadi kuliner khas Pulau Bintan. Tugu ini dibangun pada tahun 2004 sebagai simbol kebanggaan masyarakat Tanjung Pinang atas hasil lautnya. Tugu ini juga menjadi spot foto yang cantik dan menarik. Untuk menikmati keindahan pantai di Tanjung Pinang, kamu bisa pergi ke Pantai Trikora. Pantai ini memiliki pasir putih yang halus dan air laut yang biru. Pantai ini juga memiliki pemandangan yang eksotis dengan deretan rumah panggung di atas laut. Kamu bisa berenang, berjemur, bermain pasir, atau menyewa perahu untuk menjelajahi pulau-pulau kecil di sekitarnya. Berikut adalah beberapa kuliner khas Tanjung Pinang. Gonggong. Gonggong adalah sejenis kerang atau siput laut yang hanya bisa ditemukan di Pulau Sumatera, khususnya di Tanjung Pinang. Gonggong biasanya diolah dengan cara direbus dan dimakan dengan sambal spesial. Otak-otak. Otak-otak adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang dicampur dengan bumbu-bumbu dan dibungkus dengan daun pisang, lalu dibakar atau dikukus. Mitarempa. Mitarempa adalah makanan yang berasal dari Pulau Anambas, tetapi juga populer di Tanjung Pinang. Mitarempa terbuat dari mie kuning yang dimasak dengan kuah kaldu ikan tongkol dan bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, jahe, dan kunyit. Bingke pandan. Bingke pandan adalah kue tradisional yang terbuat dari tepung beras, santan, gula merah, dan pandan. Bingke pandan memiliki bentuk seperti bunga dan dipotong segitiga. Tepung gomak. Tepung gomak adalah makanan penutup yang terbuat dari tepung ketan yang dibentuk bulat-bulat dan direbus hingga matang. Tepung gomak kemudian disajikan dengan kuah santan gula merah yang manis. Tepung gomak memiliki rasa legit dan lembut. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami.